bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, yang pelihara kami sepanjang waktu kami. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia. Ini doa kami, Yesus. Ini kerinduan kami, Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Yesus, sebab Kau Bapa yang baik. Terpuji namamu.
segala yang baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau penolong yang setia, penolong yang ajaib. Kami percaya padamu, kami bersyukur. Tuhan mulia, mulia namamu. Haleluya, kau yang terbaik, kau yang terbaik, kau ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan hari ini kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang sangat indah. Kami dapat mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami juga dengan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Judul hari ini adalah Tidak Masuk Akal. Di dalam Yosua pasal 10, ayat 8 sampai dengan 14, Yosua pasal 10, ayat 8 sampai dengan 14 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ayat 11, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon,
Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Yosua pasal 10 ayat 13 dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ini hal yang tidak masuk akal. Bukan hanya matahari berhenti dan bulan berhenti, tidak bergerak, tapi kalau kita lihat keseluruhan dari Yosua pasal 10, Yosua ini kalau secara strategi jumlah pasukan kalah. Yosua memang ada orang Gibeon, karena Yosua ini menolong atau bersahabat dengan orang Gibeon. Orang Gibeon sebenarnya yang sedang kena musibah, sedang diancam dengan perang. Orang Gibeon minta tolong kepada Yosua dan orang-orang Israel. Namun yang dihadapinya, Yosua ini menghadapi bukan hanya satu raja, dua kerajaan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam Yosua pasal 10 ayat ke-5, itu ada 5 raja. Kalau raja berarti ya pasti ada prajurit-prajuritnya. Jadi bisa dikatakan Yosua bersama orang Israel melawan 5 kerajaan. Ini kalau hitung-hitungan secara matematika ya kalah, pasti kalah. 1 lawan 5 itu besar 5. Gimana bisa menang ceritanya? Kan tidak masuk akal. Itulah judul hari ini, tidak masuk akal. Dan memang demikianlah yang Tuhan perbuat. Tadi di ayat yang terakhir, ayat 14, dikatakan, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Hal-hal yang tidak masuk akal yang kita dambakan, kita rindukan, kita butuhkan, Tuhan akan melakukan untuk kita. Namun ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Yosua ini menjaga Gibeon dan tiba-tiba diserang orang Amori. Ya, juga raja-raja yang lain. Nah, demikian pula dalam hidup ini kadang ada masalah yang tiba-tiba menyerang kita. Kita sudah hidup benar, sudah hidup baik, sesuai firman Tuhan. Tapi selalu saja ada masalah yang datang. Ya, siapa lagi kalau bukan gara-gara si jahat, iblis. Kecuali kalau kita memang bertindak kriminal, berbuat dosa, yaitu salah kita sendiri. Tapi kita sudah hidup benar sesuai firman Tuhan. Iblis tidak suka, sehingga dia selalu mencobai kita. Nah, Allah bisa melakukan yang tidak bisa manusia lakukan. Allah bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Dan hal ini, cerita ini bagaimana matahari dan bulan berhenti. Ini hal yang tidak masuk akal. Kok bisa matahari dan bulan berhenti? Tadi dikatakan hal ini tidak akan pernah terjadi berikutnya. Jadi di sepanjang hidup ini tidak akan pernah ada lagi matahari dan bulan berhenti. Hanya Yosua, orang biasa. Yosua bukan malaikat, Yosua adalah orang biasa. Bisa dikatakan Yosua ini masih muda karena dia penerusnya Musa. Tapi kok bisa matahari dan bulan berhenti? Itu karena Tuhan yang melakukan atas permintaan seorang manusia biasa yang percaya kepada Tuhan. Jadi, apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Sakit penyakit, krisis ekonomi, rumah tangga, atau apapun itu, Tuhan bisa melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah, diubahkannya menjadi mujizat. Aku punya paman jualan lakban. Doa terus dengan iman, pasti ada keajaiban. Apa yang dilakukan Yosua, beberapa hal yang dilakukan Yosua, sehingga Tuhan berperang untuk orang Israel. Yang pertama, Yosua ini memegang firman Tuhan. Sekali lagi, Yosua memegang, percaya dengan janji firman Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu.
tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tertulis jelas, tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi pasti Yosua menang. Tapi ya intinya bukan soal kemenangannya itu nanti itu. Itu endingnya aja. Tapi paling depan yang Tuhan perintahkan untuk Yosua memegang firman-Nya, pemegang janjinya, yaitu kalimat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut. Ini poin pertama. Bagaimana supaya kita mendapatkan hal-hal yang tidak masuk akal yang akan Tuhan perbuat bagi kita? Yang pertama, kita harus pegang firman-Nya, percaya pada firman-Nya, tidak boleh takut. Luar biasa Allah kita. Bagaimana Dia meminta Yosua bukan untuk mengumpulkan prajurit hebat, pahlawan-pahlawannya, jenderal-jenderalnya, lalu berunding, membuat strategi, gimana caranya mengalahkan musuh, diserang dari kanan, dari kiri, atau bagaimana, pakai senjata apa, tidak. Justru Tuhan memesankan, memberi perintah, janganlah takut. Kita jangan takut dengan hidup ini. Kalau kita memegang firman Tuhan ini jangan takut, maka kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh optimis. Kita bukan menjadi orang yang pesimis. Kita menjadi orang yang optimis. Bedanya apa pesimis dan optimis? Pesimis itu selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Kalau optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Nah, orang percaya, saudara dan saya adalah orang yang yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah menyatakan kuasanya. Nah, bagaimana keyakinan ini? Optimis ini muncul karena kita yakin. Yakin kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana keyakinan ini muncul? Bukan hanya muncul, tapi semakin kuat. Bagaimana caranya? Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi, kalau kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita diperkuat oleh Tuhan. Jalan-jalan ke Ungaran, sampai sana ada kolam ikan lohan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Mari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita menjadi kokoh dan teguh. Masalahnya, seringkali kita mendengar berita-berita negatif. Banyak hal-hal yang tidak pantas yang mempengaruhi pikiran kita. Entah itu lingkungan sekitar kita, bahkan grup WA yang tidak sehat, grup WA yang tidak rohani. Meskipun mungkin judulnya grup WA-nya rohani, tapi belum tentu orang-orang di dalamnya rohani, cinta Tuhan, belum tentu. Justru itu seringkali juga membuat pikiran kita dipengaruhi dari berbagai macam segi. Nah, pertanyaannya apakah iman kita tetap berpegang pada firman? Kita tetap kuat, kita tetap yakin bahwa ada kemenangan yang Tuhan berikan. Hati-hati. Di tengah kabar buruk yang sedang terjadi, yang hari-hari ini sedang melanda, jangan menggoyahkan iman kita. Jadikan firman Allah sebagai satu-satunya di dalam hidup kita, menjadi pedoman hidup kita. Masalah apapun yang kita hadapi, baca firman, lihat firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Nah, karena itu, percaya yang terutama kepada firman. Saya mau katakan begini, hati-hati dengan pendeta, tidak semua pendeta itu malaikat. Hati-hati dengan gereja, tidak semua gereja adalah bait Allah. Karena ada juga penyesat-penyesat yang muncul dari gereja. Ada pendeta-pendeta yang tujuannya, motivasinya terselubung. Jadi hati-hati, kita harus ke gereja, kita harus ibadah, iya. Tapi hati-hati dengan firman yang kita dengar. Karena itu jangan mudah sekali semuanya diterima. Kita harus menyaringnya. Karena itu sangat penting orang percaya harus memiliki pengalaman, perjalanan bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita ini bukan hidup karena kata pendeta. Bukan hidup karena kata gembala. Bukan hidup karena kata hamba Tuhan, tapi kita hidup karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Seringkali orang hanya, oh ya katanya Pak Pendeta itu begini. Oh ya katanya gembala saya begini. Oh ya katanya gereja yang di sana itu begini. Hanya katanya-katanya, tapi tidak pernah
mempraktekkan firman Tuhan, memegang janji firman Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Karena itu jangan punya iman katanya, milikilah iman faktanya. Jangan punya iman katanya, tapi milikilah iman faktanya. Faktanya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan setia menyertai kita. Faktanya bahwa Allahku akan memenuhi kebutuhanku. Faktanya bahwa Allah sang penyembuh dan Dia sudah menyembuhkanku. Faktanya aku tidak pernah ditinggalkan. Dia adalah Tuhan yang dekat dengan orang-orang yang remuk dan hancur hati. Itu faktanya. Milikilah iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Ini yang pertama, pegang janji firman Tuhan. Jangan takut. Yang kedua, ayat ke-12. Tadi dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Jadi yang kedua, bukan hanya percaya, tapi kita harus membangun hubungan. Yosua itu berbicara kepada Tuhan. Artinya Yosua berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar berdoa biasa. Karena siapa rekan bicara kita itu mempengaruhi kualitas atau isi pembicaraan. Kalau saudara bertemu dengan teman masa SMP atau SMA atau teman kuliah, atau mungkin ya teman gereja, maka saudara bicaranya ya santai aja ya, bahkan guyon ya, bercanda dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau saudara kita bicara kepada gubernur, beda. Isi bicaranya, kualitas bicaranya, tata bicaranya itu beda. Karena kita benar-benar tahu siapa rekan yang kita ajak untuk berbicara. Yosua tahu dia berbicara kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Dia tidak bisa mengalahkan musuhnya. 1 lawan 5, pasti menang 5. Tapi dia bisa percaya kepada Tuhan, maka dia berbicara kepada Tuhan. Karena itu, hati-hati. Seperti tadi saya bilang, jangan katanya, tapi kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang rohani, memiliki kualitas yang sangat mesra, intim dengan Tuhan. Jangan kita sok rohani sehingga kita sedikit-sedikit mengatakan, oh orang itu begini, orang itu begini. Oh Tuhan tidak berkenan, oh Tuhan begini. Siapa kita? Bukankah kita ini hanya anak Tuhan, kita bukan hakim untuk sesama kita. Karena itu saat kita berbicara kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nurut saja, taat saja. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ada seorang gadis single yang berdoa begini. Ya Tuhan, kalau memang ia jodohku, jodohkanlah. Kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Tapi kalau benar-benar dia bukan jodohku, jangan sampai dia mendapat jodoh lain selain aku. Wah, ini maksa Tuhan ya. Kita ini kadang dalam doa juga suka maksa Tuhan. Harus begini caranya Tuhan. Aku harus dapat mujizat, mendapatkan hal yang tidak masuk akal. Harus bulan ini Tuhan. Kita maunya pakai cara kita dan waktu kita. Padahal Tuhan punya cara tersendiri dan waktunya pasti yang terbaik. Karena itu, ayo kita berbicara kepada Tuhan, bangun hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan. Kita bisa minta perkara yang besar. Ya, kita punya Tuhan yang maha besar. Minta perkara yang besar. Namun, bukan terjadi sesuai kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Bukan dengan caraku, tapi dengan cara Tuhan. Bukan sesuai waktuku, tapi biar waktu Tuhan yang terjadi. Kembali kepada poin yang kedua. Yosua ini berbicara kepada Tuhan. Yosua orang biasa. Manusia biasa. Tapi Alkitab mencatat. Orang-orang biasa, tapi memiliki permintaan doa. Berbicara kepada Tuhan dengan hal-hal yang spektakuler. Contohnya Elia. Dalam Yakobus pasal 5. Bagaimana Elia ini manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun. Ini menunjukkan kuasa Allah. Elia berdoa, hujan tidak turun. Dan benar, hujan tidak turun. Ini menunjukkan kuasa Allah. Berikutnya, Elia berdoa, hujan turun. Maka hujan turun. Ini menghancurkan nabi-nabi palsu. Saudara bisa baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia manusia biasa.
Tapi dia bisa berdoa dan Tuhan mendengarkan permintaan, permohonan dari Elia, manusia biasa. Contoh yang lain adalah Simson. Ya, Simson memang jatuh dalam dosa. Karena dirayu oleh Delila dan akhirnya mata Simson dicukil, Simson menjadi buta. Itulah kejahatan Simson. Tapi Simson bertobat di penghujung hidupnya dengan mata yang buta. Simson bertobat. Dia minta kepada Tuhan supaya diberi kekuatannya kembali. Karena sebelumnya kepalanya dipelontos, gundul. Namun seiring waktu, rambutnya mulai tumbuh lagi. Dan Simson berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan untuk terakhir kalinya. Dan di penghujung hidupnya, Tuhan mengabulkan permintaan Simson. Sehingga di tengah pesta orang Filistin, Simson yang waktu itu jadi badut, jadi lawak, ya, dihina habis-habisan, Simson mendapatkan kekuatannya kembali dan dia merobohkan tiang-tiang istana Filistin, sehingga yang mati saat itu karena kekuatan Simson lebih banyak yang mati waktu Simson dengan mata buta daripada Simson dengan mata yang melek, dengan mata yang terlihat. Banyak yang mati waktu itu. Tuhan mendengarkan permohonan orang yang mau bertobat. Ya, Tuhan mendengarkan permohonan orang yang mau bertobat. Karena itu, ayo, siapapun kita berdoa sungguh-sungguh, bangun misbah doa. Hubungan yang akrab, intim dengan Tuhan. Ingat, jangan katanya, kata pendeta, kata gereja, kata gembala. Tapi kita percaya, kata Tuhan, menurut firman Tuhan. Hidup kita ini dituntun oleh firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan hal yang tidak masuk akal? Yang ketiga adalah di ayat 9 dan 10. Yosua pasal 10, ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Lalu kita perhatikan baik-baik bahwa Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju. Semalam-malaman. Berikutnya ada tertulis Yosua ini mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon. Bukan hanya sekedar mengejar, tapi sampai di sana memukul mereka mundur. Wow. Ini menunjukkan Yosua bersama dengan pasukan yang dia pimpin sangat bersemangat, sangat antusias. 3 hal supaya kita mendapatkan hal yang tidak masuk akal dari Tuhan. Yang pertama, pegang firman Tuhan, percaya janjinya, hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangun hubungan pribadi yang intim, yang mesra dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melakukan bagian kita dengan antusias, dengan semangat. Seperti Yosua, dia semalam-malaman bergerak maju. Kalimat ini menandakan bahwa Yosua tidak berhenti sampai mendapatkan kemenangan. Sampai musuhnya dipukul kalah. Semalam-malaman. Mengejar mereka, memukul mereka. Wow. Ada pantun. Cari ikan lohan sampai di tengah kota. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi memang kita harus melakukan bagian kita. Harus. Nanti bagian yang tidak bisa kita lakukan, biar Tuhan yang melakukannya. Kita harus semangat, antusias, dan ulet dalam bekerja. Membangun bahtera rumah tangga supaya harmonis. Istri harus menghormati suami. Tunduk taat pada suami. Suami harus mengasihi istrinya. Anak-anak menghormati, mentaati orang tuanya. Kita harus sungguh-sungguh ibadah. Sungguh-sungguh dalam pelayanan dengan motivasi yang murni. Mengikut Tuhan dengan setia. Ini bagian kita. Kita tanpa pamrih. Kita tidak, Tuhan kalau engkau mengabulkan doaku, maka aku akan melakukan ini. Oh tidak. Mau dikabulkan, tidak dikabulkan, biar terjadi sesuai kehendak Tuhan. Aku tetap setia. Itu bagian kita. Jangan menukarkan Yesus dengan apapun. Terus mengiring Tuhan dengan semangat, dengan antusias, dengan ulet dalam bekerja pun. Kalau mau kaya, mau diberkati, harus rajin, harus disiplin. Dan yang luar biasa adalah begini. Waktu Yosua melakukan bagiannya,
Memang Yosua memukul kalah musuhnya, membunuh musuhnya dengan pedang. Tapi di ayat 11 dikatakan demikian. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Bagaimana bisa dari langit itu turun batu? Inilah bagiannya Tuhan. Bagiannya Yosua, ya bagiannya dia yang bisa dia lakukan. Dan tertulis, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak. Wow, dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Orang Israel melakukan bagiannya, tapi yang lebih dahsyat yang tidak masuk akal, ada hujan batu dari langit. Itu membunuh musuh-musuhnya Yosua, itu lebih banyak musuh yang mati daripada yang kena pedang. Jadi, lakukan saja bagian kita. Taati bagian kita. Dalam hal apapun. Jangan malas, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana bisa kita misalnya mau hidup sehat, Tuhan aku mau sehat, aku mau sembuh. Tapi ternyata kita hanya berdoa, hanya berucap, tapi tidak ada atau tidak melakukan bagian kita. Masih makan minum sembarangan. Ya tidak bisa. Bagaimana bisa misalnya kita mau membangun bahtera rumah tangga keluarga yang harmonis. Tuhan aku percaya keluargaku diberkati Tuhan. Semuanya suami istri mesra, anak pada orang tua menaruh hormat. Tapi di rumah terjadi pertengkaran terus. Karena masing-masing ngotot. Tidak ada yang mau ngalah. Keras kepala semuanya. Ya tidak bisa. Lakukan bagian kita. Biar Tuhan akan melakukan bagiannya. Seringkali kita maunya, Tuhan lakukan bagianmu aja deh Tuhan. Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa. Berdoa, iman tanpa perbuatan itu mati. Jangan hanya berdoa, tapi kita harus siap menjadi bagian dari jawaban doa. Doakan yang kamu lakukan, dan lakukan yang kamu doakan. Sekali lagi, doakan yang kamu lakukan, dan lakukan yang kamu doakan. Yang terakhir, Yosua meminta matahari dan bulan berhenti. Mengapa? Mengapa Yosua meminta matahari dan bulan berhenti? Harusnya Yosua minta begini ya, harusnya ya. Tuhan aku minta semua musuh itu. 5 raja, 5 kerajaan bersama dengan pasukannya. Tiba-tiba mati semua. Tergilas semua. Jadi penyetan semua. Gitu ya. Tinggal kasih sambel gitu. Tuhan bunuh mereka semua. Habis sih. Kok enggak ya? Yosua enggak minta itu. Yosua mintanya matahari dan bulan berhenti. Mengapa? Karena Yosua tahu bagiannya, yaitu menumpas habis musuhnya. Dan untuk menumpas habis, maka perlu keadaan yang terang. Karena kalau sudah malam, maka susah untuk perang. Ingat, ini kejadian zaman dulu, belum ada listrik. Bagaimana kalau malam perang? Masa bawa obor sambil bawa pedang? Nggak bisa maksimal. Dalam keadaan gelap, remang-remang, bisa-bisa nanti malah mengenai teman sendiri, pasukannya sendiri. Maka Yosua minta, ini harus terang. Matahari berhenti, bulan berhenti. Supaya apa? Yosua bukan hanya semangat, bukan hanya antusias, bukan hanya ulet, tapi dia menuntaskan tugasnya. Tuntas, tas. Diselesaikan semuanya. Dengan pertolongan Tuhan, Yosua bisa melakukannya. Dan dijawablah permintaan Yosua. Matahari dan bulan berhenti. Wow, luar biasa. Luar biasa Tuhan kita ajaib. Karena itu, ayo hari ini apa yang kita butuhkan? Kita minta sesuatu yang tidak masuk akal. Terjadi di tahun ini. Coba pikirkan, minta berseru kepada Tuhan. 1 hal atau 2 hal yang tidak masuk akal terjadi di tahun ini. Bagaimana caranya? Pertama, pegang firman Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua adalah berdoa sungguh-sungguh. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan bagian kita dengan penuh semangat. Dengan penuh antusias. Lakukan bagian kita sesuai firman Tuhan. Nanti biar Tuhan melakukan bagiannya. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Kami percaya tahun ini Tuhan, akan ada perkara-perkara ajaib, perkara yang besar. Hal-hal yang tidak masuk akal yang akan Tuhan perbuat bagi kami. Kami bersyukur, kami percaya Roh-Mu yang menguatkan kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami memperoleh hari depan penuh harapan. Terima kasih, kami terima kemenangan, kami terima kebesaran Tuhan. Dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, perlindungan-Mu, segala hal yang baik, yang indah, Engkau kerjakan kepada kami. Dan kami terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.